Halo guys, welcome back to my channel Bebas Berkarya. Di video kali ini gue akan mereview sebuah laptop yang digadang-gadang adalah laptop yang tipis dan juga memiliki bobot yang ringan, yang cocok buat kalian yang memiliki mobilitas yang tinggi, bekerja di luar ruangan. Nah, jadi laptop ini adalah HP Pavilion Aero 13. Jadi ini adalah laptop pinjaman dari AMD. Gue hari ini dipinjamkan untuk mereviewnya. Ya, walaupun bisa dibilang ini adalah review yang telat karena sudah banyak review-review besar seperti Gap.id, Jagat Review yang sudah mereviewnya 10 bulan yang lalu. Tapi it's okay karena kita akan berfokus kepada laptop ini apakah masih worth it untuk dibeli di pertengahan tahun 2024 ini. Sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa bagi kalian yang baru saja berkunjung untuk subscribe, like, dan juga share video ini apabila membantu. Laptop HP Pavilion Aero 13BE2001AU memiliki desain yang terkenal ramping dan tipis, yang mana bobotnya sangat dijaga dan dibuat seringan mungkin. Laptop ini menggunakan bahan dari magnesium sehingga laptop ini memiliki build quality yang kokoh. Pavilion Aero sudah menggunakan logo terbarunya yang kotak memanjang jadi tidak bulat lagi. Bezelnya juga kali ini sudah cenderung lebih tipis, terutama bagian bawahnya juga tidak ada terlihat bezel. Logo HP di bagian depan mengecil di bagian layarnya. Untuk dimensi, pada laptop ini ada di angka 29,76 x 20,9 x 1,69 cm dengan berat 1 kg. Pada bagian keyboardnya, laptop ini sudah mengusung keyboard yang mirip dengan HP NP, yang mana keycapsnya itu ukurannya agak besar, makanya keyboardnya itu terlihat ke pojok banget, dilihat dari kanan kirinya. Itu full. Terus untuk tombol powernya itu menyatu dengan keyboardnya. Dan untuk plusnya itu juga bagian keyboardnya ini sudah backlit. Selanjutnya untuk bagian touchpadnya itu sudah dibuat besar dan posisinya juga center di tengah dan cukup nyaman ketika digunakan. Untuk speakernya sudah menggunakan Bang & Olufsen sehingga suara yang dihasilkan cukup bagus di kelasnya. Pada bagian I/O-nya itu tidak terlalu lengkap tapi cukup untuk kalian multitasking. Pada bagian kiri ada HDMI, USB Type-A dengan speed 5 Gbps. Selanjutnya ada USB-C dengan 10 Gbps dan audio combo jack. Untuk bagian kiri ada DC-in dan USB Type-A 5 Gbps. Untuk layarnya yang digunakan menggunakan panel IPS dengan ukuran 13 in, resolusi 1920x1200 dengan 60 Hz. 400 nits, 100% sRGB untuk color gambutnya dan sudah menggunakan dukungan AMD FreeSync. Selanjutnya masuk pada bagian spesifikasi. Laptop ini memiliki spesifikasi menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7535U dengan AMD Radeon Graphics menggunakan arsitektur RDNA 2, RAM 16GB, LPDDR5 Dual Channel, SSD 512GB, NVMe PCIe Gen 3. Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3. Dan untuk Windows-nya menggunakan Windows 11 dan Office Home Student 2021. Kalau melihat daripada CPU Z, CPU ini memiliki 6 core 12 thread dengan turbo boost speed-nya itu up to 4,6 GHz dengan TDP 15 watt, 16 MB L3 case, 6 nanometer Zen 3 dengan codename-nya itu Rebrand. Dan katanya terkenal dengan efisiensinya yang baik dan murah, terutama eGPU-nya yang lumayan powerful. Bisa mainkan game tipis-tipis tapi tidak disarankan untuk game tingkat lanjut karena laptop ini cukup untuk kerja. Kalau melihat daripada aplikasi Crystal Disk Info, untuk merek daripada SSD-nya itu menggunakan Intel SSD dengan kapasitas 512GB. Tapi sangat disayangkan sebenarnya laptop ini sudah mendukung SSD Gen keempat, tapi yang digunakan di sini hanya SSD Gen ketiga. Nah guys, ini dia untuk bagian dalaman pada laptopnya. Jadi untuk opsi upgrade-nya di sini sangat minim sekali karena kalau kita lihat untuk RAM-nya aja di sini sudah onboard ya, dual channel, LPDDR5 16GB. Terus untuk SSD-nya ini di sini sudah ada bawaannya merek Intel 512GB. Jadi hanya ini aja yang bisa kalian nanti di-upgrade. Tapi dengan catatan ya kalian harus install ulang untuk Windows 11-nya. Jadi untuk Windows originalnya itu ada di sini. Ya, jadi kalian nggak bisa dipakai, harus install ulang dan beli lisensi Windows 11-nya lagi, dan juga OHS-nya kalian download lagi, install lagi untuk sistem Office-nya. Jadi harus dipikir-pikir dulu apabila kalian ingin mengupgrade ya untuk penyimpanannya.
Dan untuk ini untuk baterainya ya. Baterainya dengan kapasitas 43,3 watt hour. Sini untuk fan-nya, ukurannya dengan satu fan. Ini dia di bagian sini untuk GPU-nya. Ini RAM-nya ya. RAM-nya menggunakan merek dari di sini susah ya. Sini merek Skyhenic ya, merek Skyhenic. Selanjutnya untuk tes kecepatan SSD-nya di sini untuk kecepatan baca dan tulisnya untuk read-nya itu 3041 dan untuk write-nya itu 1649. Masuk pada GPU-nya yaitu AMD Radeon. Untuk VRAM-nya itu 512 MB. Tapi sangat disayangkan untuk laptop HP ini tidak bisa merubah daripada VRAM-nya. Jadi VRAM-nya cukup di 512 MB. Dan untuk pengecekan di BIOS-nya pun di sini tidak ada, di bagian konfigurasinya tidak ada untuk menambahkan memori dari VRAM-nya. Pada tes Cinebench R15 dengan loop 6 kali skornya stabil di 1100-an. Hanya di pengulangan yang keempat itu turun di 1047. Dan ini dites tanpa menggunakan charger, jadi hanya menggunakan baterai saja. Nah guys, ini dia untuk kualitas daripada webcamnya. Untuk webcamnya ini 720 pixel. Jadi untuk gambarnya ini ya sekedar ada aja. Untuk harga 12 juta yang sekarang sudah turun, ini sangat disayangkan sekali untuk webcamnya, karena apabila webcamnya ini dibuat bagus, mungkin ini bisa meningkatkan penjualan daripada laptop ini. Dan jadi ini untuk webcamnya ya sama aja dengan kualitas webcam laptop di bawah 6 juta. Terus kalau saya matikan ya untuk pencahayaannya, nah jadi seperti ini ya, walaupun di sini ada ya, kalau saya dekatkan ini ada pencahayaan tambahan. Nah ya seperti ini. Jadi di bagian sisi kirinya ini lumayan blur ya. Inilah kualitasnya. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya ada hal yang menarik pada bagian baterainya. Ini mampu bertahan selama 10-11 jam pada video playback dengan WiFi on dengan brightness-nya itu di 50%. Itu dapat bertahan di angka 10 sampai dengan 11 jam. Laptop ini sudah bisa diangkat dengan setangan, dan apabila kalian lihat bagian bawah engselnya itu, dia akan mengangkat ketika kita membuka laptopnya itu secara lebar, karena di bagian belakang juga ada seperti karet putih yang digunakan untuk sebagai alas, dan dia akan mengangkat bagian bodi bawahnya. Jadi ini bisa menambahkan kenyamanan ketika mengetik. Nah guys, itu dia tadi untuk review daripada laptopnya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali ya, daripada desain laptopnya ini tidak tipis-tipis banget guys. Karena memang di sini desain ya di bagian lekukan ini. Jadi ketika diletakkan di meja ini terlihat tipis, tapi padahal tidak, karena di sini ada lekukan. Yang mana lekukan ini juga digunakan untuk lubang daripada speakernya, agar suaranya itu keluar dan tidak tertutup. Karena kalau dibuat di sebelah sini di bagian bawah itu akan tertutup oleh meja. Dan menurut kalian apakah masih worth it untuk dibeli dengan harga yang sekarang kalau kita lihat di marketplace itu 10 jutaan, yang mana dulunya ini 12 jutaan ketika awal launching. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di next video berikutnya.